Assalamualaikum. Kita belajar lagi dalam pengantar kewirausahaan dan hari ini kita akan membahas tentang bisnis branding. Apa itu bisnis branding? Seperti apa melakukannya dan apa dampaknya untuk bisnis kita? Ini adalah sesi pengantarnya. Tapi sebelum kita masuk ke materi secara detail, tolong di-subscribe dulu dan bisa di-share, mungkin bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang. Baik, kita akan mulai pembahasan kita seperti ini. Apa yang muncul di pikiran Anda kalau ada pertanyaan seperti ini? Silakan jawab sendiri saja ya. Hotel apa yang nyaman di Lampung? Bisa satu, dua, tiga hotel. Tempat wisata apa yang harus dikunjungi di Lampung? Tempat wisata bisa pantai, bisa. Kemudian bakso apa yang paling enak di Lampung? Di mana tempat beli souvenir khas Lampung yang bagus? Di mana tempat beli keripik pisang yang enak di Lampung? Dan di mana tempat kuliah pariwisata di Lampung? Oke, apa yang muncul pertama di pikiran Anda? Oke, apa artinya ini? Ya, hal-hal yang muncul di pikiran kita secara pada pertama itu adalah mind share. Jadi pada saat kita mengingat produk-produk mind share, maka akan muncul di mind kita, di pikiran kita hal yang nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Artinya yang tadi muncul paling utama kita sebut sebagai top mind. Sebagai top mind atau yang paling utama di pikiran kita, di pikiran konsumen. Ya, ada top mind, tentunya kita punya pilihan. Ya, pemenang kedua, produk selanjutnya siapa, pilihan berikutnya. Oke, dan apa dampaknya? Dampaknya adalah eh, merek-merek tadi, produk-produk yang muncul di pikiran kita pada saat pertama itulah yang biasanya akan menjadi target untuk dicari konsumen. Ya, target utamanya adalah produk-produk yang tadi. Tentunya kemudian nanti setelah ada keterlibatan konsumen dalam mempertimbangkan produk bisa jadi berubah. Misalnya produk ada pilihan harga, ada pilihan tempat dan sebagainya. Oke, dan bagaimana ini bisa muncul? Kenapa orang bisa teringat pada satu produk tertentu dan itu sangat kuat? Dan ini adalah yang disebut sebagai image branding. Nah, ini yang mau kita coba pahami, mulai pahami sekarang, sehingga pada saat nanti kita mulai bisnis kita, kita juga bisa mengusahakan ini, ya, image branding untuk bisnis kita. Oke, apa itu branding? Ini secara teori saja dari Kotler tahun 2009. Branding itu pemberian nama, istilah, identitas lah ya, tanda, simbol, dan lain-lain untuk membedakan satu barang dengan satu produk dengan produk yang atau jasa yang lain. Ya, kemudian menurut Landa, branding bukan sekedar merek. Jadi bukan cuman merek, kita brand sama branding itu beda ya. Kalau brand itu bisa merujuk kepada merek, tapi kalau branding ini keseluruhan. Keseluruhan usaha atau keseluruhan proses yang membuat image dari satu produk ya, termasuk kepada hal negatif walaupun itu tidak kita lakukan ya. Jadi itu termasuk proses branding juga di perusahaan kita walaupun tidak kita kita usahakan, tidak kita lakukan, namun karyawan-karyawan kita terkenal seperti ini dan seperti itu juga bisa menjadi produk produk branding. Kalau negatif ya dia jadi negatif branding. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Kita bisa puluhan tahun untuk membangun image positif, ya, image positif satu produk kita. Gimana masyarakat konsumen kita mengenal dengan sangat baik produk ini, tapi bisa jadi hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Ya, ini dari Warren Buffett, salah satu investor paling kaya di dunia. Jadi puluhan tahun susah, lama, prosesnya panjang, tapi untuk merusaknya eh, sangat cepat. Dan kadang-kadang kalau sudah collective work, teamwork, kadang-kadang bukan kita, tapi pihak-pihak luar yang baik sengaja atau nggak sengaja bisa merusak branding. Oke, selanjutnya kita coba bahas jenis-jenis branding.
Jenis-jenis branding itu yang pertama ada cultural branding, culture, budaya. Jadi dia proses atau usaha pemberian identitas atau merek terkait dengan reputasi budaya. Ya, budaya itu sangat luas, kebiasaan suatu bangsa, lokasi, termasuk produk-produk seninya. Tapi ini sifatnya yang nilai budaya, cultural. Misalnya Singapura itu terkenal budayanya bersih-bersih, budaya disiplin, ya, budaya denda di sana ada. Kalau budaya antri, baca buku, kerja keras, ini identik dengan Jepang. Eh, Mungkin Indonesia termasuk ramah pada tamu asing, ya. Salah satu brand budaya kita itu ramah pada tamu asing. Tapi kalau bicara korupsi dan nepotisme, kira-kira budaya mana yang muncul? Terus begal motor, budaya mana yang muncul? Nah, ini cultural branding. Tentunya hal negatif seperti korupsi, nepotisme, begal ini bukan sesuatu yang ditimbulkan, tapi muncul karena perilaku elemen dari budaya itu sendiri yang kemudian memunculkan cultural branding. Kemudian ada yang namanya product branding, ya ini yang paling umum. Product branding itu identitas pada satu produk. Ya, jadi ini yang sangat mempengaruhi konsumen untuk memilih produk dibanding produk lainnya. Identitas, kalau identitasnya sudah, kalau mereknya identitas kesan itu sudah kuat, maka produk branding ini akan sangat-sangat menjual. Contohnya kalau kita bicara jam tangan keren gitu ya, jam tangan bergengsi, ya yang tahu mungkin akan bilang Rolex gitu ya, Rolex ratusan juta. Kalau mie instan mungkin yang langsung muncul pertama ya Indomie gitu misalnya. Kalau sabun cuci mungkin Rinso dan sebagainya ya. Nah, ini produk branding. Kemudian ada destination atau dulu disebutnya geographic branding ya. Eh, Image geografis atau destinasi. Ini tentang identitas satu kota. Ya, ini muncul lebih kuat ketika bisnis pariwisata itu sudah mulai menguat. Ya, misalnya Indonesia itu brandingnya Wonderful Indonesia. Kalau Malaysia Truly Asia. Kalau Jakarta Enjoy Jakarta. Lampung Treasure of Sumatra. Nah, ini destination atau geographic branding yang uh, diusahakan secara serius gitu ya untuk muncul. Kemudian ada personal branding, personal, perorangan. Jadi personal branding ini usaha yang digunakan perseorangan untuk menjadikan diri mereka sebagai brand. Jadi diri mereka sebagai brand atau bagian dari brand satu produk gitu ya. Ini personal branding. Sehingga dengan adanya personal branding ini bisa menambah nilai jual atau pandangan tersendiri dari masyarakat umum baik tentang dirinya ataupun tentang produk yang di brandnya. Personal branding. Ya, misalnya eh, apa yang muncul di pikiran kita untuk nama Presiden Soeharto misalnya. Nah, itulah branding yang terjadi atau yang ada dari seorang Presiden Soeharto. Gimana dengan Adolf Hitler? Gimana dengan Bapau, Baim dan Paula? Ini lagi in sekarang tahun 2020. Ini branding-branding personal Hatta Halilintar, kemudian Raffi Ahmad dan Gigi gitu ya. Ini branding-branding personal. Jadi ini juga sangat penting untuk dipikirkan gimana dengan branding kita ya. Sebagai dosen kita dikenal sebagai dosen yang seperti apa, kalau sebagai mahasiswa yang seperti apa, itu personal branding. Kemudian ada yang namanya corporate branding, namanya juga corporate ya, jadi ide besar atau image besar untuk satu perusahaan, dan ini banyak sekali aspeknya, bukan hanya kualitas produk, logo, website, iklan, dan sebagainya, tapi termasuk suasana perusahaan. Suasana perusahaan juga akan membentuk image dari perusahaan kita. Produk bagus, bla bla bla, tapi kotor gitu ya. Maka ini juga akan menciptakan negative branding. Contohnya Google itu terkenal sebagai perusahaan yang anti mainstream, ke kantor pakai celana pendek dan sebagainya. Kalau AirAsia itu flight mirip semua, jadi now everyone can fly. Gimana dengan Metro TV dan MNC TV? Apa yang kalian imagekan tentang dua TV ini? Apakah sama?
Oke, yang terakhir yang mau kita lihat adalah co-branding. Co-branding ini termasuk tren baru dalam bisnis branding, ya, atau branding untuk dalam dunia bisnis. Co-branding itu co artinya bersama-sama, jadi dia branding untuk dua atau lebih perusahaan dengan produk-produknya, ya, atau layanan-layanan tertentu. Jadi branding, pengangkatan atau pembentukan brand untuk dua produk yang berbeda atau dari dua perusahaan yang berbeda, ya. Nah, nanti hasil akhirnya image dari salah satu produk itu akan terhapus, tapi dua-duanya atau kalau tiga ya tiga-tiganya akan muncul, ya, saling menguatkan. Dan ini efektif untuk membangun bisnis atau mungkin mengangkat satu produk yang belum belum top mind menjadi bareng-bareng top mind dengan co-branding produk yang lain. Ya, contohnya kita kenal kalau McDonald dengan Disney itu sudah sama-sama terkenal, tapi McDonald bikin Happy Meals. Disney produk-produknya image-nya terangkat, McDonald juga terangkat. Ada produk Walls es krim sama Oreo, kemudian dimunculkan Cornetto Oreo ice cream gitu ya. Ini dua produk yang beda tapi muncul barengan. Terus Baim sama Paula istrinya, kemudian muncul Bapau. Ini juga co-branding. Baim sebagai produk dalam tanda kutip, Paula juga produk sebagai dalam tanda kutip. Kemudian co-branding muncul jadi satu produk baru Bapau. Rapi sama Nagita ya muncul di TV jadi janji suci. Ya. Dari mulai nikah sampai anaknya besar ini co-brandingnya sukses. Oke, okay? Kalau kamu sama dia gimana? Apa jadinya? Kira-kira branding apa yang muncul kalau kamu memilih dia gitu ya? Ada. Oke, kita lanjutkan fungsi dan tujuan branding. Yang pertama fungsi. Ini bisa sederhana saja. Kita tahu kalau sudah branding dia akan jadi pembeda ya, pembeda dari produk lain, identitas. Makanya salah satu teknik penting dalam branding adalah jangan niru-niru brand produk lain, baik itu merek, logo dan lainnya. Ya, itu bisa merusak image kita atau merusak image produk yang kita tiru dan itu tidak baik. Bahkan bisa dianggap ilegal. Yang kedua, fungsinya adalah promosi dan daya tarik. Ya, kalau sudah nge-brand, sebetulnya promosi itu nggak akan capek lagi. Ya, marketing nggak akan begitu begitu nggak perlu begitu ngotot kalau brandnya sudah top mind, gitu ya. Akan sangat-sangat membantu kalau brand kita sudah kuat di konsumen. Kemudian yang ketiga membangun citra tadi ya, image, keyakinan, jaminan, kualitas, dan prestise dari produk kita. Oke. Dan yang keempat adalah ini bisa menjadi pengendali pasar. Artinya brand yang unggul, top mind itu jadi peringatan bagi pesaing untuk mengambil langkah bisnis seperti apa gitu ya. Kalau kita balik ke kita mau mengangkat satu produk, maka kita juga harus berpikir, melihat apa yang sedang top mind, apa yang sudah menjadi top mind untuk produk sejenis dari produk kita. Pesaing kita siapa? Nah, itu kita harus pikirkan apakah kita mau berstrategi seperti apa? Itu harus kita pikirkan karena sudah ada pesaing yang mungkin kalau sudah duluan dia sudah menjadi top mind gitu ya, walaupun tidak tidak selalu yang muncul pertama itu menjadi top mind. Kemudian ini juga akan memudahkan mengendalikan masyarakat dalam artian masyarakat akan mudah diberi informasi tambahan kalau sudah ada brand yang muncul atau sudah apa namanya ada di pikiran mereka. Kemudian tujuan branding adalah menanamkan image dan citra, ya. Dan ini harus melalui proses pertama kita harus membentuk persepsi sampai terbangun kepercayaan konsumen dan akhirnya konsumen cinta kepada produk kita. Dan tiga proses ini tentunya prosesnya tadi yang bisa berpuluh-puluh tahun, ya. Bisa lama sekali tergantung strateginya. Kalau sudah terbentuk, maka produk kita tadi hasil akhirnya adalah menjadi top mind untuk produk pada domain itu atau jenis produk itu dan akhirnya menjadi consumer product preference, pilihan utama konsumen. Ya, kalau sudah muncul, ya, sudah menjadi pilihan utama konsumen, aman.
Baik, selanjutnya apa saja yang bisa kita usahakan untuk mengangkat atau membentuk branding dari produk atau perusahaan kita. Nah, ini kita perlu unsur-unsur branding. Yang pertama tentunya nama atau merek dari produk kita. Pikirkan apa nama yang menjual kira-kira gitu ya, yang menjual untuk merek atau produk kita. Ini bisa kita pikirkan seperti kalau kita membuat fungsi nama orang, atau ya gimana menarik, bagus, banyak sekali yang dipikirkan. Atau kalau kita membuat judul, judul dari satu tulisan, mewakili mewakili identitas atau mewakili isi dari produk yang mau kita jual. Ini unsur pertama, harus ada merek atau nama yang menarik. Kemudian logo, ya. Logo ini bisa mewakili eh, produk yang akan kita tampilkan, logo, dan ini perlu diperhatikan bentuknya, warna, termasuk jenis jenis huruf, ukuran font, ukuran logo, dan lain-lain pada saat ini sangat-sangat penting. Bahkan ada pembahasan sendiri tentang pengaruh warna pada branding gitu ya. Harus berapa warna, harus jenisnya apa gitu. Kemudian penampilan visual, ya, desain kemasan, desain produknya sendiri, ini akan sangat berpengaruh. Sama-sama keripik keripik kentang, tapi yang satu menampilkan bergelombang, itu sudah jadi produk tersendiri dan bisa diangkat untuk menguatkan image. Sama sih kentang, tapi yang ini flat, yang ini bergelombang gitu ya. Kalau personal bisa desain seragamnya seperti apa, tokonya seperti apa, bangunannya, kalau ada kendaraan. Nah, ini semua penampilan visual yang bisa mendukung branding. Kemudian personal icon, ya. Apa siapa siapa yang menjadi icon produk kita. Ini bisa brand ambassador, kita kita khusus sewa untuk menjadi brand icon produk kita atau perusahaan kita, atau mungkin kalau memang ada tokoh pendirinya siapa, orang-orang terkenal yang bisa dimunculkan, bahkan termasuk maskot atau tokoh ciptaan, gitu ya. Ini personal icon yang bisa kita angkat. Kemudian verbal, ini seperti akronim, ya, singkatan dari nama perusahaan kita. Ini juga ada tekniknya sendiri, misalnya nggak boleh lebih dari 3 huruf, pengucapannya harus mudah, gitu-gitu ya. Nama panggilan produk kita apa, slogan, tagline, termasuk juga jingle ya. Kalau jingle agak bermusik gitu ya. Atau yang non visual, ini seperti lagu, kemudian icon bunyi. Kalau sudah dengar icon bunyi tertentu, terus kita bisa ingat, oh itu ice cream itu, gitu ya. Kemudian ada icon bunyi, mungkin ingat icon bunyi tahu bulat. Nah, gitu ya. Kalau itu icon bunyi, nada, lagu tematik, termasuk juga aroma. Ini perkembangan terbaru. Kalau kita ke bandara misalnya, itu ada kita akan dengan mudah mendapatkan misalnya aroma roti boy gitu ya. Dan itu bukan bukan karena roti boynya disebar kemana-mana atau aromanya kemana-mana, karena memang ada proses parfum, ya, penyemprotan parfum yang berbau seperti itu, gitu ya. Contohnya begitu. Jadi aroma pun sudah menjadi uh, unsur branding yang bisa menguatkan produk kita. Nah, bagaimana strateginya? Strateginya uh, ini bahasan besar yang tentunya harus dibahas secara mendalam. Yang pertama menanamkan visi misi. Ya. Kalau kita baca iklan-iklan, itu kita akan lihat perusahaan-perusahaan menuliskan visi misi perusahaannya apa gitu ya. Kemudian strategi kedua, jaga konsistensi merek, jangan sebentar berubah ya. Rinso dari dulu sampai sekarang gitu ya, dan seterusnya. Jadi sangat mudah, konsistensi. Kemudian kedekatan antar konsumen. Kita dengan konsumen dan konsumen dengan konsumen. Ini kita bangun bagaimana ada interaksi. Kemudian apresiasi kepada pelanggan, apakah dengan cara diskon dan sebagainya. Apresiasi. Nah, ini yang penting, integrasikan seluruh staf dengan standar brand kita. Tadi, jangan sampai produk bagus, perusahaan bagus, budaya bagus, tapi staf kita nggak peduli, sehingganya akan bisa muncul brand image negatif karena staf kita. Ya, jadi integrasikan, semua harus terintegrasi. Kemudian kita juga harus memperhatikan bagaimana kompetitor kita dalam menciptakan branding.
Oke, kita sampai di bagian akhir dari pembahasan pengantar tentang branding. Apa kesimpulannya? To conclude, brand identity is as what you are saying, while brand image is as what people are hearing. Ya, eh, identitas brand kita itu yang kita sampaikan. Tapi yang muncul, image yang muncul belum tentu seperti apa yang kita inginkan, apa yang kita katakan gitu ya. Brand image itu adalah apa yang muncul di pikiran konsumen kita. Dan ini dua hal yang berbeda. Tidak bisa kita serta-merta samakan brand identity kita pasti brand image kita. Belum tentu seperti itu. Bisa gagal artinya. Nah, tadi kita sudah bahas unsur-unsur branding, unsur-unsurnya tadi, ya, logo, nama, dan sebagainya. Itu yang kita coba angkat, kita coba sosialisasikan, kita coba buat sebagai identitas, ya, dan itu akan muncul sebagai brand identity. Ya, ini yang kita usahakan. Tapi yang muncul bisa jadi dipengaruhi hal-hal yang lain. Persepsi yang muncul ini adalah brand image-nya. Apakah brand identity itu sudah pasti menjadi brand image? Belum tentu. Bisa jadi identitas yang kita angkat, tapi image-nya lain lagi. Artinya brand identity, branding, ya, pengangkatan brand identity atau disebutnya branding itu bisa jadi gagal. Nah, ini yang penting salah satunya karena yang pertama prosesnya memang lama, proses membuat brand image dari satu produk kita itu lama. Kita harus memperhatikan unsur-unsur branding yang kuat, bagaimana caranya, kemudian bagaimana cara mengkomunikasikannya sehingga persepsi yang muncul di konsumen kita itu seperti image yang kita harapkan dari identitas produk kita. Oke, itu yang kita bisa bahas terkait branding secara umum. Thank you for learning with me and goodbye.